Oke, selamat sore. Hari ini kami dari kelompok akan menjelaskan mengapa pentingnya hak asasi manusia itu penting, terutama dalam kehidupan kita, sebagai dasar perlindungan dan kebebasan setiap orang. Oke, next. Di sini ada teman-teman saya yaitu Muhammad Randiansyah Setiawan dengan NRP 056 dan Zalfa Omar Abdullah dengan NRP 101. Lalu ada saya sendiri yaitu dengan NRP 122. Lalu ada teman saya yaitu Abdurrahman Yazid dengan NRP 032 dan teman saya yaitu Denanta dengan NRP 023. Next. Nah, mengapa itu hak asasi manusia itu sangat penting? Hak asasi manusia penting karena berfungsi sebagai landasan perlindungan bagi setiap individu. Nah, melalui HAM, setiap orang diakui nilai kemanusiaannya. Mereka berhak menerima perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Hak juga menjamin berbagai kebebasan dasar seperti berpendapat, beragama, serta kelayakan hidup dari kekerasan maupun tindakan dan sewenang-wenang. Selain itu, HAM memastikan terpentingnya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ketika HAM ditegakkan, masyarakat menjadi lebih damai, stabil, dan demokratis, karena setiap orang dapat hidup berpartisipasi secara bebas dan bertanggung jawab. Next. Nah, jadi mengapa sih HAM itu sangat penting? Jadi sebelum aku menjelaskan mengapa HAM itu sangat penting bagi kita, aku akan menjelaskan kalau hak asasi manusia itu penting karena itu bukan sekedar aturan aja, tapi juga merupakan fondasi untuk hidup manusia yang bebas, bermartabat, adil, dan setara. Tanpa hak asasi manusia, tentunya dunia akan dipenuhi ketidakadilan, penindasan, dan kekacauan sosial. Yang pertama tentunya ada, yaitu melindungi kebebasan dan hak dasar individu. Lalu ada menjaga martabat manusia, yang dimana hak asasi manusia ini sangat penting karena menjaga martabat dan nilai setiap manusia tanpa membedakan latar belakangnya. Jadi entah kamu dari latar belakang suku apa atau apa, ketika ada hak asasi manusia itu, maka hal itu tidak penting. Dan semuanya kita manusia dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga adalah mencegah kekerasan, penindasan, dan pelanggaran. Hak asasi manusia tentunya bisa mencegah tindakan penindasan, diskriminasi, dan kekerasan yang melanggar hak hidup dan kebebasan seseorang. Yang terakhir yaitu menjamin kesetaraan peluang, di mana hak asasi manusia ini memastikan bahwa semua manusia itu dapat pendidikan, kesehatan, dan hukum yang sama. Next. Iya, Iya, benar sekali. penting banget emang di dunia ini. Betul sekali. Oke, gas. Oke. Oke, gas. Oke. Nah, saja ada relevansi bagi bangunan. Yang pertama dari global. HAM itu memastikan setiap negara menjunjung kesetaraan dan diskriminasi serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga kualitas pembangunan manusia itu dapat ditingkatkan agar tidak terjadi konflik. Nah, di Indonesia sendiri, HAM juga berperan sebagai landasan moral dan konstitusional bagi perumusan kebijakan dan pembangunan yang menekankan seperti pemerataan, partisipasi publik, perlindungan kelompok yang rentan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Oke, next.
Ahmad Dagalo. Benar. Gila banget jujur. Parah sih Kak. Saya makan makanan ternak gila. Waduh, 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 Ya waduh. udah, lanjut lanjut. Wih. Lanjut lanjut. Oke, jadi karena tadi sudah ditampilkan oleh teman saya Yazid, dampak-dampak yang terjadi, ini ada beberapa laporan yang di mana pada hari Rabu, Kementerian Kesehatan Negara Sudan itu mengumumkan ada 942 kasus kolera dan 25 kematian pada hari Selasa. Perlu diketahui kalau kolera itu tuh ibarat kayak suatu penyakit yang langsung menyerang kulit dan pernapasan. Yang dimana kita tahu di Sudan itu akses sanitasi air layak itu susah, kemudian keuangan finansialnya juga susah, ditambah ada konflik seperti ini benar-benar nekenin dari sisi kesehatan, sisi psikologis masyarakat Sudan, yang pada hari Senin terjadi 1.177 infeksi dan 45 kematian. Menurut statistik pemerintah terbaru, total 60.993 kasus kolera telah tercatat di Sudan, termasuk 1.632 kematian. Ini sudah diumumkan oleh salah satu agensi dari Turki, yaitu Anadolu Agensi. Dan salah satu dampak akibatnya itu yaitu adalah life expectancy at birth-nya, yang dimana lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik di seluruh negeri, dan 12 juta lainnya telah meninggalkan rumah mereka akibat pertikaian tersebut. PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. BBC 2025. Kita bisa lihat, sorry, sebelumnya kita bisa lihat itu ada data yang di mana datanya itu diupdate dari tahun 2000 sampai 2021. Bahkan di tahun 2021 saja data tersebut itu sudah turun karena disebabkan oleh seperti tadi penyakit kolera, terus dampak psikologis akibat perang, yang di mana di 2023 kita tahu itu terjadi perang antara RSF dengan masyarakat sipil, yang pastinya kita bisa mengumpan kalau nantinya data tersebut bakal turun lagi. Next. Oke, tadi kan kita kan udah bahas kasus pelanggaran HAM yang ada di Sudan ya. Namun sekarang kita akan membahas kasus pelanggaran HAM yang sangat terkenal dan sangat besar sekali yang sedang terjadi di dunia ini, yaitu genosida di Palestina. Kita tahu sendiri bahwa Israel sedang melakukan genosida di Palestina, di mana
hal ini sudah menggambarkan bahwa Israel itu sudah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat sekali, sangat-sangat berat sekali. Yang dimana di berita tersebut dilaporkan pada tanggal 25 Maret genosida Israel, 61.258 warga Gaza tewas karena serangan Israel, entah itu jalur darat dan jalur utara. Dan ada berita juga mengatakan bahwa Israel itu juga membombardir pusat kesehatan di Palestina, yaitu rumah sakit, di mana hal ini sangatlah dilarang, memenuhi etika perang dan juga tidak memenuhi etika manusia. Lalu dan juga ada berita yang mengatakan bahwa Israel itu juga memblokade jalan-jalan untuk mengakses air bersih dan juga blokade terhadap makanan dari luar. Jadi ketika negara-negara lain ingin memberikan pasokan makanan dan air ke Palestina, hal itu tidak bisa dilakukan karena Israel di situ memblokade jalan-jalan tersebut. Dan dampak dari blokade tersebut, banyak sekali warga Gaza itu kematian akibat kelaparan. Dan sampai saat ini warga Gaza mereka masih mengandalkan tepung untuk makan sehari-hari. Lalu juga di sini terdapat pelanggaran HAM yang sangat jahat sekali, yang dimana di sini rakyat-rakyat sipil itu entah wanita atau pria itu ditahan secara paksa, padahal mereka tuh gak ada tuduhan jelas tapi mereka langsung ditangkap. Apalagi yang paling parah ketika tahanan wanita itu mereka diperkosa, dipukulin, dan dibunuh. Hal itu sangatlah kejam sekali teman-teman. Dan ketika ada genosida ini, namun sampai sekarang tuh kayak belum ada gencatan senjata. Dan setahu saya waktu bulan Februari, maaf, antara bulan Mei kalau nggak Juni, kalau nggak Juli, maaf saya lupa, itu terdapat rapat PBB yang melibatkan semua negara yang membahas tentang gencatan senjata yang ada di Palestina. Yang dimana hampir semua negara yang hadir di situ itu setuju. Namun ada satu negara nih yang resek nih. Dia tidak setuju dengan embel-embel menggunakan hak veto, teman-teman. Lanjut. Next. Lanjut. Dan ini tabel ringkasan data hak asasi manusia di Palestina ya. Yang dimana korban tewas pada saat sampai hingga 29 November itu terdapat kurang lebih 70.100 jiwa manusia, teman-teman. Dan kalau tahu teman-teman, itu 20 atau 30% itu adalah bayi, teman-teman, anak kecil. Di mana hal ini sangat keji, teman-teman. Di mana anak kecil, bayi, mereka belum tahu apa-apa, mereka belum tahu apa yang terjadi, apakah ini politik dan sebagainya, namun mereka tetap dibunuh juga, teman-teman. Lalu ada pengungsi internal yang dimana orang terpaksa mengungsi di Gaza itu terdapat 1,9 juta orang, yang dimana sekitar 90% itu orang dari populasi Gaza. Lalu total populasi Gaza pada akhir perang yaitu sekitar 22,1 juta jiwa, dan korban luka atau cedera terdapat sejak awal perang sampai akhir sampai saat ini itu kurang lebih 137.409.000 jiwa yang luka dan cedera. Yang dimana angka ini kami dapatkan melalui Gaza via update OTSA per 9 Juli 2025. Next. Oke, udah ini kita akan analisis suatu fenomena yang dimana kita analisis melalui sosial ekonomi dan kejadian struktural. Yang pertama, analisis melalui ketimpangan sosial dan ekonomi. Orang yang kesulitan ekonomi dan berada pada kelas sosial yang rendah secara alamiah memiliki keterbatasan ruang gerak dalam melakukan hal-hal yang pokok, seperti akses kesehatan, pendidikan, yang mana dalam jangka panjang berakibat pada pekerjaan yang tidak layak dan berisiko pada forced labor system, rendahnya pengetahuan akan hak-haknya, dan peningkatan risiko kematian individu tersebut. Kemudian yang diskriminasi dan intoleransi struktural akan dijelaskan oleh teman saya, Dinanta. Dinanta, bungkus. Sikat Nah, dan Nanta. jadi ada pembedaan perilaku di permasalahan kedua tempat tersebut itu karena suku, agama, gender.
hingga orientasi seksual yang membuat sekelompok orang tuh tidak pernah merasakan hak yang sama. Hak asasi manusia tuh ibarat seperti lampu yang menerangi semua orang dalam satu ruangan. Nah, kalau diskriminasinya itu hadir, sebagian lampu itu sengaja dipadamkan. Ada juga kelompok yang tetap terlihat jelas, dan sementara yang lain tuh dibiarkan gelap dan tidak dianggap. Gila. Hiperbola yang sangat bagus sekali, Nanta. Iya. Majas yang sangat bagus. Next. Ya, bisa di next. Lanjut, next slide. Sikat, Den. Nah, Lul. Lul. Nah, tadi kita melihat PBB. Nah, untuk yang melihat video ini, mungkin menurut kalian PBB itu apa sih? Atau mungkin teman-teman juga PBB itu apa sih dan kerjanya ngapain aja sih? Sampai sekarang tuh kayak nggak kelihatan gitu loh kerjanya. Kalau menurutku PBB itu anjing Amerika. Ah, Izin. Hmm. Kalau menurut kamu, Mas, menurut Bagus apa, Mas? PBB. Menurut aku ya, PBB itu kayak gembang-gembang di internet itu kayak mengayomi semua negara yang tertindas. Tapi nyatanya itu nol, nggak ada kerjanya sama sekali. Bener banget. Oke, Denanta. Dia gimana? kalau menurutku secara pribadi, PBB itu kayak kelompok tapi mendukung yang punya uang aja sih. Lebih tepatnya. waduh. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Sejarah Nggak tahu. ditulis oleh pemenang ibarat ya. Oke, next. Upaya internasional. Nah, pasti karena ada masalah HAM yang udah ada itu, internasional tuh udah ada upaya lah ya. Masa nggak ada dong? Nah, upaya Jadi, pertama itu ada tekanan diplomatik, resolusi negara, dan solidaritas internasional. Sejumlah negara dan organisasi internasional itu mendorong resolusi, sanksi diplomatik, atau boikot terhadap pihak yang dianggap melanggar HAM. Jadi, secara internasional itu memang sudah diupayakan, tapi masih belum terlihat realisasinya sampai saat ini. Yang kedua ada tantangan dari upaya internasional. Meskipun ada penyelidikan dan laporan resmi, penegakan hukum internasional itu masih sulit karena hambatan politik, penolakan yurisdiksi, serta terbatasnya akses ke wilayah konflik yang juga mengganggu bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Lanjut. Nah, maaf sih tadi nih, kiri sih, kiri ya. Maaf sih tadi kiri nih, belum sih. nih, aku mau jelasin nih. Kiri Oh sih. ya ya, lupa. Belum, Nah, belum, itu sih. belum. Kurang, Ya kurang udah. dua, kurang dua. Yang ketiga, ada perserikatan bangsa-bangsa. Melalui struktur seperti United Nations Human Rights Council atau UNHRC, PBB itu melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, PBB juga berupaya mendorong gencatan senjata, akses kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan mediasi diplomatik antara pihak yang bertikai. Dan yang terakhir ada ICC atau International Criminal Court. Nah, tugasnya mereka itu mengadili kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi agar pelaku kekejaman itu tidak lolos dari hukum. Selain itu, ICC itu juga berperan memastikan adanya akuntabilitas hukum dengan menuntut individu termasuk pejabat negara atau pemimpin militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM serius. Nah, itu secara umum aja teman-teman. Kalau secara aksi dan lapangan nggak seperti itu teman-teman kerjanya. Next it. Yang tadi kayak ada gambar bola gitu apa tuh? Nah, ini nih. Ini menurut kalian, teman-teman, menurut kalian kalau misalnya ada petisi kayak ban Israel dari FIFA, ban Israel nggak boleh main di ini, itu efektif nggak sih? Wah, nggak efektif sekali sih Zal. Kayak apa hubungannya sama politik Zal? Nggak, Kalau nggak ada, Nah, nggak berhubungan, nggak berhubungan. iya, toh kalau misalnya di ban dari FIFA, genosida tetap terjadi, bukan? benar. Lanjut, benar. Nah, kelompok kami setuju kalau misalnya kita, let's say kita memban Israel dari suatu perlombaan FIFA. Itu terlalu receh karena yang pertama,
mengesampingkan isu utama, seolah-olah isu pembantaian genosida hanya cukup ketika kita ban dari suatu perlombaan itu sudah cukup. Yang kedua, tidak ada korelasinya. Toh di ban dari perlombaan FIFA, perlombaan sepak bola, perlombaan basket, mereka tetap melakukan genosida. Nah, kita ada rekomendasi solusi nih dari kelompok kami, yaitu namanya Statuta Roma. Sebelum memasuki apa itu Statuta Roma, kira-kira dari kalian di sini udah tahu belum Statuta Roma itu apa? Apa itu? Jujur aku Apa belum itu? dengar Zat. Satu Baru Taruhnya dengar, baru dengar. Baru pernah Oh, denger ya? denger itu. Udah, Apa aku ya? Ya, jelasin deh. Tapi nanti beliin bakso parparlin ya. waduh, waduh, waduh. Waduh, duh, duh. Oke, jadi Statuta Roma itu adalah suatu perjanjian internasional tahun 98 yang membentuk International Criminal Court. Tadi udah dijelasin sama Denanta apa itu ICC. ICC, pengadilan permanen untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang dan kejahatan agresi. Caranya itu mekanisme negara pelaku adalah pihak Statuta Roma. Kalau di case Israel Palestina, Israel itu bukan negara Statuta Roma, tapi Palestina adalah negara Statuta Roma, yang dimana Israel itu sudah masuk ke tanah Palestina. Jadi secara misalnya pihak Palestina ingin melakukan eh, pengaduan ini ke ICC itu bisa saja karena Israel sendiri itu kan udah ngambil tanah Palestina ya kan, yang dimana Palestina itu negara statuta Roma. Yang kedua, kejahatan terjadi di wilayah negara pihak atau negara memberi persetujuan khusus atau Dewan Keamanan PBB merujuk suatu kasus. Nah, kalau yang di poin ketiga ini kayaknya tunggu to be true lah ya, Dewan PBB ngelakuin pengaduan ke ICC untuk Statuta Roma, karena Dewan PBB sendiri kan kalau misalnya ada si Mama Rika langsung veto. Nah, Veto. Hak veto. kalau misalnya kita udah ngelakuin Statuta Roma itu ada hasilnya. Yang pertama itu amnesti ke pemerintahan dan nantinya misalnya let's say Statuta Roma berhasil dijalankan. Nantinya pihak yang melakukan genosida itu akan diamnesti atau dibekukan. Yang kedua pastinya akuntabilitas internasional itu bakal terwujud. Yang ketiga pastinya mencegah impunitas terhadap pemimpin negara, komandan militer, atau kelompok yang bersenjata. Dan yang terakhir pastinya akan memberikan keadilan bagi korban melalui proses hukum internasional. Benar. Iya. Udah jelas banget juga ya kan. Tujuannya apa juga. Next. Oke, ya. setelah kita udah panjang-panjang nih, kita bercerita dan mengasih tahu nih pelanggaran hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia dan juga apa itu pengertian hak asasi manusia dan juga mengapa HAM itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari yang kita bahas. Ini mana hak asasi manusia itu adalah merupakan fondasi utama martabat kemanusiaan yang bersifat universal dan tak tergoyahkan, yang dimana meliputi hak sipil, politik, hingga ekonomi sosial, budaya, bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Negara bertanggung jawab penuh untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak ini sebagaimana diamanatkan Deklarasi Universal 1948 yang berguna untuk mencegah penindasan sistematis yang merusak keadilan sosial kasus nyata yang ada di Palestina dan Sudan, di mana mengungkap akar pelanggaran yaitu penyalahgunaan kekuasaan aparat, propaganda berbasis suku agama, krisis ekonomi, serta veto politik di PBB yang melemahkan upaya UNHRC and ICC. Next. Sebelum Nah, mengakhiri closing statement pada hari ini, kita akan selalu mendukung suatu kehumanisasian, suatu harmonisasi, suatu perdamaian di atas segalanya. Kita menilai bahwasannya humanity over anything, over politics, over religion, over anything else. Pokoknya humanity itu harus diterapkan dan kita punya closing statement bareng. Ayo ayo, teman-teman. ayo, Satu, satu, dua, tiga. From rivers to sea. Palestina sudah will be free. And Palestine beautiful. Terima kasih. Terima kasih. Free Palestine! Free Sudan.
Bye guys, thank you, thank you. Gak lebih dari 7 menit tadi. Nah,